Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan Bapak dengan materi rantai makanan untuk kelas 5 SD. Di sini kita akan belajar tentang satu, pengertian rantai makanan. Yang kedua, fungsi rantai atau jaring-jaring makanan. Yang ketiga, proses rantai makanan. Dan yang keempat, contoh rantai makanan berdasarkan ekosistemnya. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan pengurai untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Yang B, fungsi rantai atau jaring-jaring makanan. Tujuan mendasar dari jaring makanan adalah menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi spesies. Semua spesies di jaring makanan dapat dibedakan menjadi spesies basal, autotrof seperti tanaman, spesies perantara, herbivora dan karnivora tingkat menengah, seperti belalang dan kalajengking, dan spesies puncak atau predator atau karnivora tingkat tinggi. Beberapa ilmuwan menyebut tingkatan setiap organisme dalam jaring makanan dengan istilah tingkat trofik. Tingkat trofik tersebut menentukan bagaimana energi mengalir melalui ekosistem. Dengan adanya pengelompokan spesies di trofik membantu kita dalam memahami hubungan antar spesies. Berikut ini beberapa fungsi jaring-jaring makanan yang perlu kamu ketahui. Menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Sebagai penyederhana, dalam suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Mempelajari kontrol atas ke bawah ataupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Yang C, proses rantai makanan. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak tergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lainnya. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Biasanya, produsen membuat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen diantaranya tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu
makhluk hidup yang tergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen tergantung pada organisme lainnya. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya konsumen pertama, the primer. Konsumen suatu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lainnya. Konsumen sekunder, organisme yang sumber makannya dari tingkat tropik sebelumnya, tropik 2. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah tikus. Konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya, sehingga konsumen yang terakhir disebut dengan konsumen puncak. Biasanya, konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya, singa, buaya, dan burung elang. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai menguasai ataupun mengurai bangkai tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tubuh tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri pengurai. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Berikut penjelasan tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan, atau digabung yang tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Meskipun secara umum ada 5 tingkatan rantai makanan, tidak semua rantai makanan terdiri dari 5 tingkatan tropik tersebut. Ada rantai makanan yang hanya terdiri dari 4 tingkatan saja, ada juga yang mencapai 6 tingkatan tropik. Semakin pendek sebuah rantai makanan, maka energi yang tersedia semakin besar. Sebaliknya, jika rantai makanan panjang, maka sedikit energi yang tersedia. D. Contoh rantai makanan berdasarkan ekosistemnya. Ada sejumlah contoh jaring-jaring makanan di kelompok habitat kehidupan mereka. Contohnya ialah jaring-jaring makanan bagi habitat tertentu. Ada kira-kira 13 makhluk hidup pada suatu siklus jaring-jaring makanan. Beberapa makhluk hidup itu diantaranya fitoplankton, zooplankton, ikan, udang, burung camar, kepiting, rumput laut, gurita, pinguin, gajah laut, anjing laut, paus biru, serta paus pembunuh. 1. Contoh rantai makanan di darat. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang setelah mati diurai oleh bakteri atau jamur. Padi yaitu sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Padi menghasilkan biji beras. Tikus yaitu sebagai konsumen primer karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Tikus memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Ular yaitu konsumen sekunder karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora dan ular memakan tikus sebagai sumber energinya. Elang yaitu konsumen puncak. Elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya. Pengurai, peran pengurai elang agar zat-zat dan nutrisi yang dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses
fotosintesis. Tidak hanya di laut dan di danau, jaring-jaring makanan juga tersedia di ekosistem sawah, yaitu seperti berikut. Nah, di sini contoh gambarnya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, dan setelah burung elang mati, akan diurai oleh jamur. Di sini padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Contoh rantai makanan di gurun. Gurun adalah salah satu dari ekosistem darat yang terbentuk secara alami dan sedikit biotik yang mampu bertahan hidup di tempat ini karena suhunya yang sangat panas dan kering. Beberapa contoh ekosistem gurun adalah gurun Gobi dan gurun Kalahari di Afrika. Ciri-ciri ekosistem gurun adalah memiliki curah hujan yang sangat rendah, merupakan bagian dari ekosistem darat, dan memiliki suhu yang sangat ekstrim. Contoh rantai makanan di ekosistem gurun adalah energi matahari, rumput, rusa, hiena, dan pengurai. Contoh yang kedua, energi matahari, rumput, kelinci, ular, elang, dan pengurai. Adapun gambarnya sebagai berikut. Matahari merupakan sumber dari energi. Yang kedua, rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Kijang di sini disebut sebagai konsumen tingkat 1. Hiena disebut sebagai konsumen tingkat 2. Sedangkan jamur disebut dengan pengurai. Yang ketiga, contoh rantai makanan di laut. Ekosistem laut atau ekosistem bahari adalah ekosistem akuatik alami didominasi oleh perairan yang sangat luas dan berkadar garam tinggi. Ciri-ciri ekosistem laut adalah sebagai berikut. Memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khalistiwa. Semakin tinggi, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Contoh rantai makanan di ekosistem laut adalah fitoplankton, ikan kecil, anjing laut, hiu, dan dekomposer atau pengurai. Fitoplankton yaitu sebagai produsen karena ia dapat membentuk cadangan makanan yang disebut amilum melalui proses fotosintesis. Ikan kecil yaitu sebagai konsumen primer karena ikan kecil memakan fitoplankton agar dapat bertahan hidup. Anjing laut yaitu sebagai konsumen sekunder karena anjing laut memakan ikan kecil dan mengubahnya menjadi energi untuk kelangsungan hidupnya. Hiu yaitu sebagai konsumen puncak karena hiu memakan anjing laut agar dapat bertahan hidup. Dekomposer atau pengurai perannya mengurai hiu pada saat mati agar nutrisi dapat diserap tanah di mana tanaman laut hidup. Nah, ini merupakan gambar contoh rantai makanan di laut. Dari energi matahari, zooplankton, lalu zooplankton dimakan ikan-ikan kecil, dimakan ikan sedang, lalu dimakan ikan besar. Yang keempat,
Contoh rantai makanan di danau. Danau merupakan ekosistem akuatik alami sama seperti laut dan sungai. Namun, danau termasuk ke dalam kategori ekosistem lentik atau ekosistem dengan air yang tenang. Ciri-ciri ekosistem danau adalah sebagai berikut. Memiliki variasi suhu yang tidak mencolok, memiliki penetrasi cahaya yang sangat sedikit, dihuni oleh flora yang khas, dihuni oleh kebanyakan film hewan. Nah, adapun contoh rantai makanan di ekosistem danau adalah energi matahari, fitoplankton, zooplankton, larva capung atau nyamuk, ikan, buaya, pengurai. Nah, di sini sudah dijelaskan di gambar dari energi matahari langsung ke diserap fitoplankton sebagai produsen, ikan kecil sebagai konsumen satu, lalu burung bango sebagai konsumen dua, konsumen tiga ada buaya, burung bango dimakan buaya, lalu setelah buaya mati akan diurai oleh bakteri. Yang kelima, contoh rantai makanan di sungai. Sungai adalah ekosistem lodik atau ekosistem dengan air yang mengalir. Ciri-ciri ekosistem sungai adalah sebagai berikut. Air pada ekosistem sungai mengalir dari hulu ke hilir. Terjadi perubahan pada keadaan fisik dan kimia dari ekosistem yang berlangsung terus-menerus. Kondisi dari fisik kimia pada tingkatan aliran air ekosistem sungai sangatlah tinggi. Tumbuhan dan hewan yang tinggal telah menyesuaikan diri dengan kondisi aliran air sungai. Contoh rantai makanan di ekosistem sungai adalah energi matahari, oleh alga atau lumut, sebagai produsen, udang, yang tingkat 1, ikan kecil, konsumen tingkat 2, ular sungai, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Nah, di sini sudah ada contohnya, hampir sama juga dengan rantai makanan yang ada di danau. Contoh rantai makanan di savana. Sama seperti ekosistem gurun, savana juga termasuk ekosistem darat yang terbentuk secara alami. Ada dua macam savana, yaitu savana murni dan savana campuran. Savana murni hanya memiliki satu jenis pohon, sementara savana campuran memiliki beberapa jenis pohon. Ciri-ciri ekosistem savana adalah padang rumput yang diselingi dengan pepohonan, berada di daerah tropis. Jenis floranya yang umum tumbuh di sana adalah rumput, eucalyptus, akasia, dan kori-pautan. Jenis hewan bioma savana pada umumnya adalah singa, macan, rusa, gajah, zebra, kuda, rayap, dan serangga. Contoh rantai makanan di ekosistem savana adalah energi matahari, serap rumput sebagai produsen, zebra sebagai konsumen tingkat 1, harimau sebagai konsumen tingkat 2, dan yang ketiga pengurai. Demikianlah pengertian dan sedikit contoh dari rantai makanan beserta contohnya. Hal yang lebih penting dalam mempelajari rantai dan jaring-jaring makanan adalah kita harus memahami bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi ini saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, dan untuk itu kita harus selalu menjaga kelestarian alam. Nah, ini merupakan contoh di rantai makanan di savana. Nah, demikian materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.